Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau pengharapan kami. Hanya Kau jawaban kami. Hanya Kau kekuatan kami. Kau segalanya Bapa. Kau segalanya Bapa. Cinta-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Oh, semuanya milik-Mu. Semuanya dari-Mu Bapa. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Dan hanya Kau
tempat jawaban kami. Kami bersyukur Tuhan. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur di hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, Kejadian pasal 26 ini merupakan satu kisah perjalanan hidup dari seorang bernama Ishak, anak dari Abraham. Kita semuanya tahu siapa itu Abraham, siapa itu Ishak, sudah sangat familiar di telinga kita. Nah, saat itu Ishak sedang menghadapi satu bencana kelaparan di daerahnya yang memaksa Ishak bersama dengan keluarganya harus pergi meninggalkan daerah itu untuk mencari satu tempat yang lebih baik untuk bisa bertahan hidup. Nah, jemaat Tuhan, kita melihat di akhir-akhir pasal ini bahwa Tuhan menyertai Ishak. Tuhan memberkati Ishak di tengah krisis yang terjadi. Bahkan bukan sekedar Tuhan memberkati Ishak, tetapi Tuhan juga pakai Ishak menjadi alat berkat buat orang-orang di sekitarnya. Nah, sedikit latar belakang agar kita bisa lebih memahami konteks apa yang terjadi dalam pasal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah satu kebiasaan umum orang-orang pada waktu itu hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden. Jika di satu tempat sudah kehabisan cadangan makanan, maka kebiasaan orang pada waktu itu adalah berpindah tempat untuk mencari tempat yang lain yang lebih baik. Itu juga yang menjadi dorongan untuk Ishak pergi ketika terjadi kelaparan, maka dia pergi meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang baru. Ada satu contoh Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 31. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, ini merupakan satu contoh yang baik dari kondisi atau keadaan yang terjadi pada saat itu. Bahwa jika di satu tempat sudah tidak ada persediaan makanan, mereka akan mencari tempat yang baru. Kita melihat contoh Terah, ayahnya Abraham. Dia pergi dari Ur-Kasdim mencari tempat yang baru, bahkan membawa Abraham. Kita selama ini tahu bahwa Abraham yang pergi meninggalkan Ur-Kasdim. Padahal di ayat ini ternyata Terah yang pertama kali pergi dari Ur-Kasdim mencari tempat yang baru. Tetapi kita bisa melihat bahwa Terah ataupun kebanyakan orang pada umumnya, dia mencari tempat yang baru, dia nomaden, dia mengembara atas dasar hanya mempertahankan hidup atau mencari kehidupan yang lebih baik. Itu kebiasaan umum, dorongan umum pada orang-orang pada waktu itu. Ketika mereka meninggalkan satu tempat yang baru atas dorongan ingin mempertahankan hidup atau mencari tempat yang lebih baik. Tetapi ada satu contoh ayat firman Tuhan yang ini memberikan kita pelajaran bahwa dua orang ini berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Kalau kita maju satu pasal dari Kejadian 11, kita baca dalam Kejadian 12 ayat pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama saya bacakan buat setiap kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari negeri sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, ada sesuatu yang berbeda dari ayat yang barusan kita baca. Kalau Terah dan orang-orang pada umumnya pergi dari satu tempat ke tempat lain hanya atas dorongan ingin mempertahankan hidup atau mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi kita menemukan Abraham bersama dengan Ishak yang barusan kita baca kisahnya. Mereka pergi bukan karena atas dorongan mempertahankan hidup, tetapi atas karena panggilan Allah dalam hidupnya. Atas dasar mereka berjalan di dalam rencana Tuhan. Abraham pergi, tetapi dasar atau dorongannya yang membuat dia pergi dari satu tempat ke tempat lain adalah berjalan di dalam rencana Allah atau menggenapi rencana Allah.
Ishak juga melakukan hal yang sama. Tadi ayat firman Tuhan kita baca bahwa firman Tuhan kepadanya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, maka aku akan memberkati kamu luar biasa. Nah, ini adalah kunci berkat. Kenapa Ishak bisa diberkati Tuhan di tengah krisis? Karena dia bukan sekedar mempertahankan hidup, bukan sekedar mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi dia melakukan itu semuanya atas dasar berjalan di dalam rencana Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, saya mendorong, mengajak setiap kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kita berbeda seperti orang pada umumnya. Jika orang pada umumnya bekerja mencari nafkah hanya untuk mempertahankan hidup atau mencari kehidupan yang lebih baik, biarlah kita sebagai orang-orang percaya bekerja, melakukan atas aktivitas kita atas dasar karena kita ingin berjalan di dalam rencana Allah. Karena kita ingin menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika prinsip itu kita pegang, kita lakukan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Bahkan setiap kita akan dipakai menjadi alat berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa ketika kami melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan kami, melakukan segala hal, bukan hanya atas dorongan kami ingin mempertahankan hidup kami atau mencari kehidupan yang lebih baik, atau bukan sekedar kami mencari nafkah Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu semuanya karena kami rindu berjalan di dalam rencana Allah dan genapi rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat renungan, buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejadian 26. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya." Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelekh berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka,
Air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Bersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pihol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersheba, sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka.